Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frinanda Wijaya HSB dengan NIM B1B12206 Jadi teman-teman semua, di sini saya mau menceritakan tentang pengalaman saya terkait dengan kondisi desa, yaitu Desa Pematang Gajah. Di sini saya akan bercerita mungkin sedikit banyaknya tentang kondisi desa ini. Oke, mungkin terkait dengan pengetahuan dan pengalaman saya mengetahui tentang adanya sebuah desa bernama Pematang Gajah ini, mungkin bisa dibilang bermula karena ada keluarga yang bertempat tinggal di desa ini. Dan saya pribadi pernah beberapa hari menginap di sana saat pertama memulai kuliah di Universitas Jambi ini. Namun saat itu pemahaman dan pengetahuan saya tentang kondisi desa ini belum cukup jauh, dan baru kemudian saya mendapat tugas mata kuliah untuk turun langsung mengamati kondisi sebuah desa. Dan saya bersama teman-teman kelompok itu memilih untuk melakukan wawancara di kantor desa Pematang Gajah guna memenuhi tugas yang diberikan, sekaligus menggali pemahaman mengenai kondisi desa ini dari perspektif pemerintah desa. Nah, jadi Desa Pematang Gajah ini adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pematang Gajah ini juga sebuah desa yang memiliki letak yang cukup strategis, bisa dibilang, karena desa ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Nah, jadi saya dan rekan-rekan kelompok yang lain itu memulai riset tentang desa ini tepatnya di tanggal 20 atau 20 Mei. Saat kami tiba di kantor desa itu, pihak pelayanan desa itu menyambut baik kehadiran kami. Lalu kami menyerahkan surat keterangan turun lapangan dari pihak prodi. Di situ kami menunggu sebentar untuk konfirmasi dari pihak desa ini apakah bisa melakukan wawancara kepada kepala desanya di hari itu. Nah, ternyata pada hari itu kepala desanya sedang ada kegiatan, dan pihak desa pun mewakilkannya dengan staf desa yang kebetulan mengurusi tentang apa yang ingin kami wawancara ini mengenai perencanaan pembangunan. Nah, barulah dengan pihak desa ini kami mulai melakukan wawancara dan diskusi terkait desa ini. Nah, jadi desa ini punya wilayah yang relatif datar dengan ketinggian yang cukup rendah, yang mana wilayah seperti ini nih cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian maupun peternakan serta pemukiman untuk penduduk. Jadi karena desa ini punya potensi lahan pertanian yang baik, maka hal tersebut bisa mendukung mata pencaharian utama penduduknya, yang sebagian besar dibilang waktu dan pihak desa itu berprofesi atau bekerja sebagai petani. Nah, untuk Desa Pematang Gajah ini berbatasan langsung dengan beberapa desa tentunya. Nah, yang di sebelah utara itu berbatasan dengan Desa Mendalu Indah sekaligus Desa Mendalu Darat juga. Nah, di sebelah selatannya Desa Bertam. Nah, sedangkan untuk di sebelah baratnya itu berbatasan dengan Desa Simpang Sungai Duren. Nah, dan di sebelah timur sana dia berbatasan dengan Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Nah, jadi desa ini berbatasan langsung di sebelah selatannya itu dengan Kota Jambi, tepatnya Kecamatan Alam Barajo. Nah, di Desa Pematang Gajah ini itu mempunyai dua dusun. Yang dusun yang pertama itu ada dusun Kaliaro, dan satu lagi itu dusun Kalibatas. Nah, Desa Pematang Gajah ini sendiri itu punya wilayah seluas 2.451 hektar. Ya, 2.451 hektar. Jadi wilayah yang paling luas itu ada di Dusun Kaliaro dengan luas sekitar 1.355 hektar. Nah, kemudian barulah disusul dengan Dusun Kalibatas seluas 1.096 hektar. Nah, untuk Dusun Kaliaro ini
mempunyai 7 RT dengan total 834 kakak. Sedangkan yang Dusun Kalibatas itu ada 9 RT dengan total kepala keluarganya ada 801. Jadi desa ini tuh ada 16 RT dan total kakaknya 1635. Nah, data ini tuh kami dapat dari wawancara kemarin berdasarkan rencana kerja pemerintah atau RKP Desa Pematang Gajah. Nah, kemudian kalau untuk jumlah penduduknya total itu semua ada 6.218 jiwa. Nah, di Dusun Kaliaro itu ada 2.919 jiwa dengan laki-lakinya terdiri dari 1.476 jiwa dan perempuan itu 1.443 jiwa. Sedangkan di Dusun Kalibatasnya itu ada 3.299 jiwa yang mana laki-lakinya ada 1.684 jiwa dan perempuan itu ada 1.615 jiwa. Nah, jadi total seluruh penduduk yang ada di Desa Pematang Gajah ini 6.218 jiwa. Nah, kemudian masyarakat Desa Pematang Gajah ini memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik. Jadi sebanyak 80% dari penduduk desa itu berada pada tingkat ekonomi menengah ke atas. Nah, kelompok menengah ke atas itu ada warga desa yang bekerja sebagai petani, peternak, pedagang, dan pegawai negeri sipil dan swasta. Nah, jadi mereka ini mempunyai pendapatan yang stabil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, sedangkan di sisi lain itu ada 20% sisanya berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Nah, kelompok ini tuh mencakup pekerja harian, buruh tani, dan warga yang memiliki pendapatan yang tidak pasti dan terbatas. Kemudian untuk mayoritas agama yang ada di Desa Pematang Gajah itu 80% penduduknya memeluk agama Islam, sedangkan sisanya 20% itu non-Islam. Nah, kehidupan beragama di desa ini bisa dibilang cukup kental dengan tradisi dan budaya yang dijalankan secara turun-temurun. Nah, salah satu tradisi yang kami dapat cerita dari hasil wawancara kemarin, itu ada tradisi kenduri. Mungkin sebagian teman-teman belum mengetahui apa itu kenduri. Jadi kenduri itu sebuah acara selamatan yang sering diadakan untuk merayakan berbagai momen-momen penting lah, seperti kelahiran, ada momen pernikahan mungkin, dan panen yang sudah dilakukan dengan warga desa. Jadi setelah panen itu mereka mengadakan kenduri atau sebagai bentuk rasa syukur lah. Kemudian ada juga di sana itu masih kuat budaya gotong royongnya. Jadi masyarakat ini secara rutin bekerja sama dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di desa, seperti membangun fasilitas umum yang berdampak untuk warga desa, kemudian membersihkan lingkungan desa tersebut, atau bisa dibilang kerja bakti, dan membantu sesama warga yang saling membutuhkan. Nah, ada salah satu hal unik yang kami dapat cerita dari hasil wawancara kemarin itu, sebelum atau menjelang bulan suci Ramadan itu masyarakat Desa Pematang Gajah ini ada mengadakan sebuah tradisi yang disebut dengan punggahan. Nah, punggahan ini itu merupakan acara kumpul bersama, warga desa itu berkumpul untuk biasanya saling mempersiapkan diri dan memaafkan satu sama lain untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Nah, tradisi ini tuh tidak hanya akan memperkuat kondisi sosial di lingkungan masyarakat, melainkan juga menjadi momen untuk refleksi diri pribadi lah para warga di Desa Pematang Gajah ini. Nah, untuk terkait dengan anggaran desa, kami melihat di spanduk yang ditempelkan atau tertera di kantor desa itu, untuk pendapatannya ada sekitar 2.081.347.000. Nah, sedangkan untuk pembiayaan itu ada 20 juta.
Nah, kemudian kami lanjut menanyakan kepada pihak desa ini tentang tujuan utama kami itu meneliti tentang perencanaan pembangunan yang ada di desa. Jadi kami ingin menanyakan ke pihak desa ini tentang kekuatan, kemudian ada apa kelemahan yang ada di desa ini, kemudian ada peluang serta ancaman yang muncul di desa ini. Jadi pihak desa itu menyampaikan bahwa kekuatan yang ada di desa ini seperti mereka itu pelayanan yang diberikan oleh pihak desa itu bisa dibilang cukup baik kepada masyarakat. Ini bukan atas klaim dari pihak desa, melainkan itu masyarakat sendiri yang bilang langsung kepada pihak desanya bahwa pelayanan di desa ini cukup baik. Nah, kemudian komunikasi yang terjalin antara perangkat desa itu bisa dibilang tidak ada jarak lah. Mereka bersentuhan langsung secara langsung dengan masyarakat, jadi komunikasi yang terjalin itu cukup baik. Nah, kemudian kami bertanya terkait dengan BUMDes. Jadi di desa ini sebelumnya sudah ada BUMDes itu tentang peternakan dan pertanian. Jadi BUMDes itu dikelola langsung oleh masyarakat desa. Nah, kemudian desa ini ternyata mempunyai kelompok swadaya masyarakat yang mengelola sampah. Yang mana sampah ini sudah menjadi bisa dibilang masalah utama lah yang sedang dihadapi desa saat ini. Jadi di jalan saat kami menuju ke desa itu banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan. Jadi masyarakat ini bisa dibilang tidak tertib lah dalam membuang sampah di lingkungan desa Pematang Gajah. Tapi pihak desa menyebut bahwa sampah itu tidak hanya berasal dari masyarakat desa, melainkan juga sampah dari masyarakat yang ada di luar desa Pematang Gajah itu. Jadi masyarakat luar desa itu membuang sampahnya ke desa Pematang Gajah ini karena di situ banyak tumpukan sampah, jadi mereka mengira bahwa itu ya tempat sampah. Nah, sedangkan untuk kelemahan yang sedang dihadapi desa ini, jadi ada di sana tuh banyak perumahan yang mana perumahan tersebut itu di sebagian rumahnya tidak menyediakan tempat sampah. Jadi mulai sekarang pihak desa itu menyebut kepada pihak yang ingin membangun perumahan bahwa untuk syarat membangun perumahan di desa ini masing-masing rumah itu harus menyediakan satu tempat sampah. Nah, jadi dengan adanya tempat sampah tersebut barulah masyarakat desa ini mengelola dengan menjemput sampah tersebut. Namun sebagian masyarakat masih dirasa keberatan untuk membayar iuran penjemputan sampah yang waktu itu pihak desa bilang sekitar sebulan itu 30.000. Jadi masyarakat ya tahu sendiri itu merasa keberatan mengeluarkan 30.000. Nah, mungkin sebagian masyarakat maaf dibilang kurang mampu gitu untuk membayar sebesar 30.000. Ataupun masyarakat masih ada yang malas, mereka lebih memilih membuang sampah di lingkungan jalan desa tersebut. Nah, kemudian untuk peluang yang dimiliki oleh desa ini itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, desa mempunyai tempat pengelolaan sampah 3R yang bisa di reuse, reduce, dan recycle. Jadi sampah itu dipilih kembali, dikelola dengan baik, ya bisa dibilang dipisahkan mana yang masih bisa didaur ulang dan mana yang tidak. Nah, kemudian peluang yang lain yaitu masyarakat desa tadi mempunyai kemampuan tentunya untuk mengelola sampah dengan baik. Kemudian untuk dalam hal pelayanan itu masyarakat desa mempunyai kemampuan di bidang teknologi. Jadi desa ini sudah pernah menerapkan layanan berbasis online. Namun minusnya ternyata masyarakat masih kesulitan untuk mengakses layanan online tersebut, bukan karena sistemnya yang buruk, namun masyarakat masih kurang paham. Jadi masyarakat masih memilih bahwa lebih mudah menggunakan layanan secara manual. Jadi pihak desa mengikuti kebutuhan masyarakat. Jadi mereka lebih menerima langsung kehadiran masyarakat itu ke kantor desa untuk dimintai layanan gitu. Nah, kemudian untuk ancaman yang ada di desa ini itu sering terjadi banjir saat musim hujan di beberapa titik perumahan karena kondisi konstruksi tanahnya itu yang
menurun atau melengkung ke bawah, jadi timbul genangan air saat musim hujan. Itu di sebagian perumahan, kalau tidak salah pihak desa menyebut itu perumahan Namura. Nah, kemudian bisa dibilang karena sampah tadi timbullah wabah penyakit akibat sampah tersebut. Nah, kemudian saat musim kemarau itu pernah terjadi kebakaran di beberapa titik hutan di Desa Pematang Gajah. Mungkin itu saja gambaran tentang kondisi Desa Pematang Gajah, mulai dari sejarahnya, jumlah penduduknya, kemudian sesuai tema kami tadi ada peluang, ancaman, serta kekuatan yang dimiliki desa ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.